Ya, mulai Pak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita semua yang dalam kesempatan ini yang ikut dalam Zoom dalam rangka persiapan kita untuk pelaksanaan lomba, yaitu dalam kegiatan BKSN Paroki Santo Pius X Bengkayang, terdiri dari 18 lingkungan dan 5 DKWK. Jadi dengan demikian berarti harapan kita semua kegiatan ini bisa diikuti oleh 23 perwakilan, ya, dan setiap perwakilan satu-satu. Berarti untuk anak-anak bisa mencapai 23 orang, baik yang mazmur juga mazmur anak, mazmur remaja, mazmur dewasa, dan juga lektor. Ya. Jadi dalam kesempatan ini nanti sebelum kita memulai pertemuan kita, nanti kita awali dengan doa, ya. Kita mohon berkat bimbingan penyertaan Tuhan di dalam pertemuan kita malam hari ini, technical meeting dalam rangka persiapan pelaksanaan sampai nanti yaitu pelaksanaan kegiatan kita, yaitu lomba mazmur yang akan dilaksanakan tanggal 29 September ini, dan juga lomba baca kitab suci tanggal 28 September, yaitu hari Selasa dan Rabu. Jadi saya harapkan ya mungkin sekarang kita yang sudah mendaftar ya boleh melihat materi mana yang bisa kita ikuti, ya. Dari mazmur ada 5, begitu juga dari lektor. Silahkan pilih yaitu bacaannya dan juga mazmur. Baik, Bapak Ibu, para adik-adik sekalian, karena waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 19:05, kita boleh mengawali kegiatan kita, Zoom kita. Dalam kesempatan ini kita awali dengan
doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa. Selamat malam Allah Putra. Selamat malam Allah Roh Kudus. Terpujilah dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena berkat bimbingan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga segala aktivitas kami, kegiatan kami sepanjang hari ini boleh kami lakukan, boleh kami laksanakan dengan baik. Kini kami mohon bimbingan berkat penyertaan-Mu pada kami dalam kesempatan malam hari ini, secara khusus kami yang pada saat ini mengikuti Zoom, yaitu dalam rangka technical meeting, persiapan kegiatan, yaitu dalam rangka merayakan bulan Kitab Suci Nasional di Paroki Santo Pius X Bengkayang. Berkati kami semua, para panitia dan terlebih para peserta dimanapun mereka berada, agar segala aktivitas kegiatan kami, agar apa yang kami harapkan, kami rencanakan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Allah Bapa di surga, sertai kami satu persatu, jamahlah kami, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua. Bimbing dan dampingi kami, agar kami boleh mengikuti Zoom technical meeting ini dari awal sampai akhir nanti dengan tuntas dan baik. Semua ini ya Bapa kami serahkan dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Harus. Terima kasih. Perlu kami sampaikan pada kita Harus. Bapak Ibu, para adik-adik sekalian, di mana maksud dan tujuan kegiatan kita ingin meningkatkan, yaitu keimanan kita melalui, yaitu terlebih dalam bulan Kitab Suci ini, ya, melalui bagaimana kita merenungi bulan Kitab Suci melalui perlombaan yang boleh dilaksanakan oleh Dewan Pastoral Paroki, yaitu Paroki Santo Pius X Bengkayang, ya, di mana kegiatan kita, perlombaan kita pada tahun ini, yaitu kita laksanakan di dalam 2 perlombaan. Perlombaan pertama yaitu lomba Mazmur dengan 3 kategori, yaitu kategori anak-anak, kategori remaja, dan kategori dewasa. Lalu anak-anak memang mungkin sudah kita share melalui grup, baik grup DPP, grup DKWK, grup lingkungan, grup paroki. Di situ
kita sudah share juga terkait termasuklah juknis apa segala semua materi kita, baik materi lomba Mazmur maupun materi lektor sudah kita sampaikan di situ. Nah, lalu di situ di lomba lektor juga sama, yaitu lektor anak, remaja, dan dewasa. Batasan-batasan usia sudah juga kita sampaikan di situ, ya. Anak batasannya yaitu 7 sampai 13 tahun, yang remaja 14 sampai 30. Dan itu pun ya kalau sudah walaupun dia belum 30 tahun tetapi sudah menikah terhitung sudah dewasa, maka dia mengikuti yaitu lomba yang dewasa apabila sudah berkeluarga. Sama dengan halnya juga dengan lektor, demikian juga. Jadi kalau sudah walaupun di bawah 30 tahun, kalau sudah berkeluarga, walaupun 20 tahun misalkan sudah berkeluarga ya terhitung dewasa. Itu yang kita sampaikan hasil rapat kita, yaitu dalam pertemuan kita beberapa hari yang lalu terkait rencana kegiatan kita. Kami sangat berterima kasih kepada kita semua karena antusiasme kita juga ya boleh ya sampai hari ini ya kami sudah melihat antusiasme ya umat kita untuk mengikuti semua ini ya. Semoga ya, dan sekarang kami masih menerima ya bila mungkin ada dari lingkungan ya, karena memang masih banyak lingkungan yang belum itu mengutus ya mungkin warga lingkungannya untuk mengikuti hal ini ya. Persoalannya kita tidak tahu, yang itu hal lingkungan dan hal wilayah yang lebih tahu. Nah, semoga kepada teman-teman yang mengikuti ini boleh ya nanti, jadi bukan ini sebatas untuk kita perlombakan, tetapi ini juga untuk ya kemajuan gereja kita ya, baik gereja di pusat paroki maupun gereja di stasi-stasi ya, agar tidak ada lagi untuk kita mencari tenaga untuk membaca kitab suci dan juga yang Mazmur kesulitan. Tapi dengan kita menyelenggarakan kegiatan ini, maka semua itu ya Mazmur maupun bacaan di paroki maupun di stasi-stasi pasti ada yang melalui perlombaan ini juga semangat umat ya, semangat umat kita di dalam baca kitab. Dan harapan ya, kita boleh perlombaan kita harapkan ya tetapi tujuan utama kita bagaimana semangat kita dalam mendalami yaitu kitab suci itu sendiri melalui bacaan dan Mazmur yang kita dalami baik dan DKWK. Lalu perlu kami sampaikan kepada
para ibu, ya saudara-saudari, para adik-adik yang peserta urusan dari atau perwakilan dari lingkungan dan wilayah, bahwa dari 23 perwakilan dengan 18 lingkungan dan 5 stasi itu, untuk Mazmur anak ya baru ada 10 keterwakilan ya, 10 keterwakilan baik dari wilayah maupun dari lingkungan, baru ada 10, yaitu berarti baru 43,47% yang ikut. Itu kami masih tetap membuka, semoga sampai kesempatan malam hari ini saat selesai Zoom semua itu sudah masuk, dan setelah itu kita tutup, tidak ada lagi penerimaan, lalu kita upload hasil update-nya, kita sampaikan ya. Itulah peserta lomba kita yang akan kita sampaikan. Lalu untuk Mazmur remaja ada 13 orang ya. Mazmur remaja ada 13 orang ya, dari 13 perwakilan ya, dari 23 keterwakilan tadi yang dimaksud ya, yaitu sebesar 56,52%, berarti cukup tinggi ya untuk Mazmur remaja. Mazmur dewasa, nah ini yang mungkin masih agak minim, baru 6 orang ya, 6 orang dari 23 perwakilan ya, dari 23 perwakilan itu baru 6 orang ya, yaitu sebesar 26,08% yang sudah mendaftar. Nah, lalu terkait dari untuk yang lektor, ini kami sampaikan juga, lektor dari 23 perwakilan ya, 23 perwakilan yaitu dari 18 lingkungan dan 5 DKWK, itu lektor anak ada 13 orang. 13 orang yaitu sebesar 56,52% ya, 56,52% ya, masih cukup tinggi ya, lumayan semangatnya ya kita, tapi kami masih tetap juga menunggu ya, mungkin ada beberapa lingkungan wilayah yang belum mengutus perwakilannya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan untuk lektor remaja yaitu ada 16 orang. 16 orang sebesar 69,56%. Ya, 69,56% ya untuk remaja. Lektor dewasa sebesar yaitu sebanyak 13 orang. Ya, lektor remaja dewasa ya sebanyak 13 orang ya. Jadi sebesar 56,52%. Demikian mungkin yang perlu diketahui, keterwakilan mungkin dari mana sudah kita sharekan di grup ya, mungkin para Bapak Ibu, saudara-saudari, para adik-adik sudah menerima juga hasil share yang kami share melalui grup, baik itu grup Dewan Pastoral Paroki, grup Paroki, grup Bapakat, grup DKWK, dan juga ketua lingkungan. Jadi harapan kami ya,
semoga kita semua semakin semangat untuk mengikuti kegiatan ini, ya, perlombaan ini, karena ini awal, ya, untuk kita, dan bukan berarti akhir juga nanti, ya, karena ini akan berlanjut terus, ya, berlanjut terus dan tidak berhenti di sini saja, ya, tidak terhenti di sini, akan berlanjut terus, ya, walaupun mungkin nanti untuk kedepannya tahap pesertanya tidak harus kita juga, tetapi ada kelanjutan yang lain-lain. Dengan kita ini mungkin bisa memotivasi, ya, nanti para adik-adik kita, mungkin para saudara-saudara kita yang lain untuk bisa mengikuti, ya, agar mungkin pada tahun ini kita membatasi dulu, ya, karena mungkin waktu kemarin keterbatasan waktu kita karena waktu mepet, maka kita minta keterwakilan dari setiap lingkungan dan wilayah itu baru satu orang dari setiap kategori. Tetapi ini semua tidak mengurangi, ya, yaitu niat kita semua untuk, ya, mengikuti kegiatan ini, walau memang ada beberapa dari lingkungan, dari wilayah yang pada saat kesempatan ini bahkan sempat mengutus lebih, tetapi karena memang dari hasil, ya, hasil pertemuan DPP memutuskan bahwa dari satu kategori untuk hanya bisa mengutus satu keterwakilan dari setiap lingkungan dan wilayah, ya. Tapi untuk kedepannya nanti kita dengan melihat antusiasme kita semua, maka kita bisa akan lebih daripada itu, kategori mungkin bisa kita tambah melalui apakah kita bisa menawarkan anak-anak, apakah dia putra dan putri, mungkin bisa kita membedakan demikian demi untuk semakin semangat menyemangati para anak-anak kita, para saudara-saudara kita, para kita semua yang pada saat ini semangatnya tinggi untuk, ya, mengikuti yaitu perlombaan ini. Mungkin demikian dulu pengantar dari saya, dan setelah ini nanti akan, ya, kita mendengarkan juknis, yaitu juknis dari para pertemuan kita, ya, juknis yang akan juknis kegiatan kita, yaitu dalam rangka kegiatan ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak Wik, ya. Nanti kita sama-sama mendengarkan juknis kegiatan ini supaya nanti, ya, kita pada di hari pendaftaran kita tidak banyak bertanya, ya, tidak lagi bingung, ya, tidak lagi, ya, bagaimana, yaitu mengeluh tentang apa itu dan bagaimana kegiatan ini nanti. Tapi nanti kita akan mendengarkan, yaitu Pak Wik akan menyampaikan juknis kegiatan kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di dalam sebagai pengantar saya dalam technical meeting kita malam hari ini. Semoga kita semua, ya, saya harap kita mengikuti technical meeting kita ini, Zoom kita ini sampai nanti selesai, karena setelah ini pun nanti kita akan, setelah nanti menyampaikan juknis, kita langsung menyampaikan bagaimana proses persiapan besok, ya, pada di hari, yaitu hari pendaftaran, baik tanggal 28 dan tanggal 29, agar nanti kita di dalam mendaftar itu tidak berebut-rebut dan juga kita santai saja seperti dan ngantrinya tidak seperti kita ngantri yang seperti ngantri mau berobat atau seperti yang terjadi vaksin. Jadi ini harapan saya kepada kita semua. Demikian, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata.
Dengan demikian, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Wik untuk menyampaikan juknis kegiatan kita pada malam hari ini. Kepada Pak Wik, disilakan. Silakan Pak Wik. Baik, selamat malam. Malam. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali karena banyak yang sudah berdia menjadi kegiatan ini untuk meriah ramaikan BKSN. Dengan ramainya kita ikut acara ini, tanda bahwa tidak mati. Tidak panjang lebar untuk memaparkan juknis ini. Pelaksanaan kegiatan lomba dilaksanakan tanggal bertepatan dengan hari Selasa dan hari Rabu. Tanggal 28 dilaksanakan materi tanggapan dan materi perikop kitab suci. Perikop kitab suci itu tidak jauh-jauh dari tema umum BKSN kita tahun ini. Tempat kegiatan di gereja paroki Bengkayang tidak virtual, karena ini pertimbangannya lomba perorangan. Panitia pun memilih mata lomba yang perorangan dengan maksud tidak mengumpulkan banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dilaksanakan tanpa penonton untuk mengantisipasi penumpukan orang dalam gereja dalam kegiatan ini. Yang ketiga, panitia menyediakan beberapa ruang transit di kanopi, aula, dan sekitarnya untuk tarian tampil tidak bertumpuk dalam satu lokasi yang sama. Moga-moga dengan cara-cara seperti ini, dengan jalan seperti ini, kita taati protokol kesehatan. Batas akhir pendaftaran sampai hari ini saya pikir sampai jam ini sudah ada cukup banyak yang daftar, tapi belum semua. Ada lingkungan yang tidak mengutus sama sekali, ada lingkungan yang utus semuanya, ada lingkungan yang utus 1, 2, ada yang sebagian. Tidak masalah. Yang penting keterlibatan kita dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini kegiatan kita. Ketentuan pelaksanaan lomba. Lomba dilaksanakan tanpa penonton. Lomba dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Peserta lomba dan ofisial tim wajib menjalani pemeriksaan kesehatan di pintu masuk area pelaksanaan lomba. Jadi sejak di pintu gereja, seperti kita datang gereja hari Minggu, kita datang sampai hari Minggu, sejak di pintu gereja sudah dicek suhu tubuh pakai alat tembak itu. Jadi mungkin teman-teman dari OMK dan PMKRI yang dengan Bapak Ibu dari tenaga kesehatan yang dihubungi panitia yang siapkan untuk itu. Jadi saya ingatkan lagi, jam 8 pagi, mulai jam 8 pagi sudah mulai pendaftaran ulang sampai jam 9 pagi. Jadi jam 8 pagi sampai jam 9 pagi 1 jam itu untuk pendaftaran ulang. Apa yang dilakukan waktu pendaftaran ulang? Waktu daftar ulang itu kita cabut nomor undian tampil. Kita
cabut nomor undian tampil. Untuk yang lomba Mazmur tanggal 29, waktu pendaftaran ulang itu nyanyian Mazmur yang kita bawakan. Itu waktu registrasi, waktu pendaftaran ulang di awal, sehingga MC nanti waktu kita lomba, MC membacakan itu, membacakan nomor undian tampil kita dan nada dasar yang dipakai. Begitupun dengan lomba membaca kitab suci. Waktu itu disampaikan juga perikop yang dibawakan, perikop yang dibacakan, perikop kitab suci yang dibacakan saat lomba, sehingga MC waktu mempersilahkan kita masuk dalam venue lomba itu sudah menyebut nomor undian tampil kita dan perikop apa yang kita bawakan. Itu untuk juri, sehingga juri di mejanya dia buka, oh perikop ini yang dibawakan, dia udah siapkan. Untuk juri tidak ada, untuk juri Mazmur tidak ada yang dari Bengkayang, semuanya dari paroki tetangga. Ada satu dari Sanggauledo dan 2 dari paroki Santa Maria Nyarungkok. Satu dari paroki Santo Petrus Sanggauledo dan 2 orang juri lainnya dari paroki Santa Maria Nyarungkok. Untuk lomba membaca kitab suci, 3-tiganya rohaniwan dari sekitar kota Bengkayang. Dari membaca kitab suci. Saya kira Mazmur maupun lomba membaca kitab suci, kita bisa lihat di juknis masing-masing ada 5 materi untuk masing-masing kategori. Kategori lomba, untuk kategori usia sudah diberitahu Pak Paulus tadi di awal, batas usianya sekitar daftar ulang. Yang waktu didaftarkan ulang itu penting untuk kita bawa kartu baptis. Yang tidak memiliki KTP, untuk anak-anak dan remaja yang belum memiliki KTP, dia bawa kartu baptis, fotokopi, boleh bawa aslinya, boleh bawa fotokopi. Untuk yang dewasa silakan bawa KTP. Itu kita bisa lihat. Untuk yang paling krusial memang untuk anak dan remaja. Kita bisa lihat batasan usia. Kamu ternyata di remaja, kamu ternyata masih di anak. Itu waktu itu kita pilahnya, sehingga tidak di usia yang salah. Batas pendaftaran sampai hari ini setelah technical meeting ini, pendaftaran apa yang ada kita lombakan. Saya pikir cukup banyak yang daftar walaupun tidak memenuhi, tapi keterlibatan Bapak Ibu, adik-adik semua kita patut aturkan syukur ada yang mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Kriteria juknis, saya sampaikan dulu untuk membaca kitab suci. Lomba membaca kitab suci, kategori penilaian yang pertama performa, penampilan kontak dengan pendengar, itu 20%. 20% kuotanya. Kuota penilaian setelah diakumulasi nanti. Performa, penampilan kalau di juknis itu ditulis bahwa penampilan pakaian yang biasa kita pakai untuk sembahyang. Tapi kalau ada Bapak Ibu dari stasi, adik-adik dari stasi, utusan dari DKWK yang mau pakai alba, silahkan. Kita persilahkan yang mau pakai alba. Kenapa tidak pakai alba yang di gereja saja? Di gereja paroki ini tidak disediakan alba, karena biar tidak saling tukar-menukar dengan musim pandemi seperti ini, rawan. Jadi kita silakan bawa masing-masing kalau punya alba masing-masing. Kalau tidak punya, pakai saja pakaian bebas, rapi, dan layak untuk tampil di gereja. Yang kedua, kriteria penilaian yang kedua, penjiwaan. Penghayatan, intonasi, naik turun, bacaan itu tempo dan dinamika. 40%. Cukup besar kuotanya dalam baca, kita baca. Utuh atau tidak ini? Seluruhnya atau tidak? Yang kedua, pembedaan menceritakan dialog Yesus dengan murid-muridnya kita sebagai Yesus,
atau kita sebagai murid-muridnya beda waktu yang naratif gitu, yang kisah, yang narasi. Yang kedua untuk lomba Mazmur, materi penilaiannya satu teknik vokal, intonasi, artikulasi, pangkalimatan dan pernapasan itu 40%, penafsiran tempo, dinamika dan karakteristik lagu 40%, dan yang terakhir performa, penampilan, kerapian berpakaian, cara membawa buku Mazmur atau teks, kontak mata dengan pendengar 20%. Baik Bapak Ibu, adik-adik semua, saya pikir ini saja pemaparan petunjuk teknis pelaksanaan lomba kita untuk 2 mata lomba ini. 3 kategori usia masing-masing lomba. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum jelas dengan petunjuk teknis ini, saya persilahkan untuk sampaikan pertanyaan. Kalau semampu kami jawab, kami jawab. Begitu saja Pak Paulus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wik atas penjelasannya terkait dengan yaitu juknis kegiatan kita. Jadi dalam hal ini kami memberikan kesempatan bagi kita ya kepada Bapak Ibu, para mungkin adik-adik ya, saudara-saudari yang mungkin agak kurang jelas terkait dengan juknis. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Seperti apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wik, ya memang betul, kalau sekiranya bisa dijawab ya kita jawab. Ya kalau enggak nanti kita bahas bersama. Tapi ya harapan kami nanti silakan ya untuk kalau mau ngomong dengan ya gimana ya untuk bertanya kepada kita semua. Kalau ingin bertanya kami silakan. Waktu kita 15 menit untuk bertanya terkait dengan juknis yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Wik. Silakan. Mungkin Pak Isi. Baik, terima kasih Pak Paulus. Ya. Terima kasih Pak Wikbertus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isidorus dari lingkungan Santo Paulus. Pertama-tama apresiasi kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk kita bisa mengadakan kegiatan ini dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Ada beberapa hal, maaf juga tadi saya agak terlambat masuk. Yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan pakaian tadi yang disampaikan oleh Pak Wikbertus. Kalau saya lihat di juknis itu kan pakaiannya itu kan bebas rapi, tidak dicantumkan di situ boleh menggunakan alba begitu kan. Sementara tadi disampaikan boleh menggunakan alba. Ini kan sudah di hari Sabtu ya, kemudian pelaksanaannya hari Selasa. Apakah nanti karena kan 20% itu penilaian itu di pakaian yang kita gunakan. Itu bagian dari penilaian juri 20% itu. Apakah nanti takutnya ada perbedaan penilaian ketika ada peserta yang menggunakan alba dan peserta yang tidak menggunakan alba? Saya pikir itu bisa disamakan saja persepsinya. Kalau memang menggunakan pakaian yang bebas rapi tidak perlu pakai alba begitu. Takutnya nanti juri ketika mereka menggunakan alba, penilaian mereka agak dipluskan gitu. Itu yang terkait dengan pakaian. Kalau misalnya hal-hal yang lain, kecuali kalau misalnya di juknis di awal itu boleh menggunakan alba, mungkin kami yang dari lingkungan Santo Paulus mungkin bisa meminta dukungan seperti yang saya sampaikan kemarin, mungkin untuk penggunaan alba, mungkin dari lingkungan bisa mencari. Tapi karena di juknis itu menggunakan pakaian bebas rapi, jadi saya sampaikan kemarin dengan ketua lingkungan tidak perlulah dukungan secara material, sebenarnya penting dukung doa saja kan. Memang intinya ini kita partisipasi, tapi partisipasi dari lingkungan. Tetapi kalau memang di juknis sudah disampaikan bebas rapi, saya pikir
dipertegas saja begitu, tidak perlu pakai alba begitu. Takutnya nanti menjadi bahan pertimbangan juri untuk penilaian yang pakaiannya, karena itu ada 20% kan kalau saya melihat di juknisnya itu. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Esi. Jadi Pak Wik, sebentar saya masih beri, siapa tahu ada ya pertanyaan. Ya, silakan Pak Wik, simpan nanti baru Pak Wik menjawab. Mungkin ada lagi dari kita yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Mungkin Pak Yohanes dari, siapa tahu ingin bertanya, Pak Yohanes. Ya, saya, aduh, jangan dipanggil Pak, masih muda. Oh, masih muda. Baik, silakan. Silakan Yohanes. Saya mau konfirmasi apakah suara saya jelas? Jelas, sangat jelas. Di sini saya mau bertanya tentang lomba Mazmur. Nah, ini kan ada beberapa kriteria, maksudnya ada beberapa pilihan lomba Mazmur yang dinyanyikan nanti. Apakah di saat pendaftaran ulang ini juga kita mencabut undi? Apakah atau sebelumnya pada saat ini juga kita cabut undi agar kita lebih fokus kepada Mazmur yang kita bawakan? Ini bagaimana? Terus apakah ada pilihan sendiri atau harus dicabut undi? Ya, terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih, Riri. Lalu, baik, kalau gitu, karena supaya Pak Wik tidak bingung untuk menjawab, saya kembalikan kepada Pak Wik untuk menjawab pertanyaan yang pertama dan yang kedua yang disampaikan Pak Esi dan kepada Riri. Pada Pak Wik, silakan. Silakan Pak Wik menjawab. Ya, terima kasih Pak Paulus. Saya jawab dulu pertanyaan dari Bang Esi tadi. Selamat malam Bang Esi Torus. Jadi kami sudah konfirmasi dengan juri. Pakaian itu sudah konfirmasi dengan juri, dengan pastor yang juri pun kami sudah konfirmasi. Artinya semua pakaian selagi dia layak, bobotnya sama. Kecuali ada yang pakai celana jeans sobek-sobek, kecuali dia pakai ada benang kurang, tidak pantas dalam gereja. Ini. Selama dia pakai alba dan pakaian yang layak, pakaian sembahyang yang layak, bobotnya sama. Bobotnya sama. Jadi karena orang pakai alba atau salah ikat, salah simpul, itu kan tidak masuk hitungan juga. Justru kalau yang pakai alba dan singulum dengan berat untuk ini, tapi tidak mengurangi ini, Bapak Ibu. Artinya dia pakai alba, kalau alba benar, alba singulum dan samir itu benar cara pakainya, dengan dia pakai baju biasa, baju pakaian sembahyang biasa, bobotnya tetap sama, tidak ada satu yang lebih. Itu sudah kita konfirmasi sama-sama dengan juri, termasuk pastor yang ikut dalam penjurian, dalam tim juri. Moga-moga ini clear. Kalau apa, silakan Bapak Esi. Belum jelas, silakan Bang Esi tanya lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk Bang Yohanes Reri tadi, tidak salah ya. Bang Yohanes Reri, untuk Mazmur, sudah mulai dipilih Mazmurnya dari sekarang, atau dari kemarin sebenarnya, dari 5 Mazmur itu sudah mulai dipilih dan mulai dilatih. Jadi tidak perlu kita latih 5 Mazmurnya, kita mulai pilih salah satu saja yang kita siapkan. Kenapa dibikin seperti ini, tidak seperti kalau Pesparani kan lain. Kalau dalam format Pesparani, waktu kita mau tampil, kita cabut undi Mazmur mana yang kita dapat, kita siapkan. Misalnya ada 10 Mazmur, semua itu kita siapkan. Tapi ini kita bikin agak longgar, dengan maksud biar kawan-kawan juga siap lebih matang di rumah. Karena tidak semua kita berangkat dari pengalaman yang sama, tidak semua kita berangkat dari kemampuan yang sama, karena masing-masing kita ada yang karena memang sukarela, ada yang memang karena niat betul mau meramaikan ini. Silahkan mulai latihan dari awal. Pilih salah satu Mazmur, jam 8 pagi itu dicabut undi tanggal 29 pagi,
sudah sebut, oh saya pilih Mazmur ini, saya siapkan selama ini Mazmur ini, itu yang kemudian dibacakan MC lomba waktu itu dengan nada dasar ini. Moga-moga ini jelas. Demikian Pak Paulus penjelasan sementara dari saya. Baik, terima kasih Pak Wik. Demikian tadi Pak Isi dan Bang Reri penjelasan yang disampaikan oleh yaitu Pak Wik terkait dengan pakaian dan juga yaitu Mazmur. Memang untuk Mazmur sudah disepakati oleh panitia bahwa Mazmur ini silakan seperti tadi sudah disampaikan Pak Wik, silakan pilih dari kelima Mazmur yang ada, silakan pilih ya mana Mazmur yang rasa kita bisa, dan pada saat nanti kita pendaftaran tidak ada lagi memilih Mazmur. Paling kita hanya menyiapkan. Di situ kita tetap menyiapkan lagi teksnya. Ya, mungkin siapa tahu nanti para peserta saking semangatnya ya mengikuti lomba, akhirnya teks yang sudah disiapkan di rumah tinggalan. Tapi kita menyiapkan nanti sesuai yaitu nanti di pendaftaran ya. Nanti silakan sama semua karena di semua tingkatan sama kategori pun sama Mazmurnya, tidak membedakan kategori di Mazmur ya. Jadi ini tambahan sedikit terkait Mazmur. Nah, lalu mungkin ada lagi ya dari Pak, saya Pak. Apa? Uten. Ya. Uten ya. Silakan Iya. Pak Uten. Ya karena enggak ada. Sorry ya, silakan Pak Uten. Iya, terima kasih atas waktunya Pak Paulus dan Pak Wik. Saya Pak Utenius, perwakilan dari lingkungan Ratu Rosari. Ya. Yang saya mau tanyakan itu, saya kan mengikuti lomba lektor dewasa. Nah, saya kan kalau di gereja itu saya memang udah menjadi tim lektor itu udah hampir 2 tahun Pak Wik. Jadi di luar ini kan ada 2 persepsi Pak Wik. Mencari literaturnya pun tidak ada yang baku, yaitu mengenai pembacaan teks kitab suci. Itu kan ada 2 persepsi. Yang pertama itu persepsinya teksnya itu harus dibaca utuh, persis seperti yang ada di bacaan. Misalnya Matius bab sekian, ayat sekian sampai sekian itu kan dibaca sampai begitu detail kan. Kemudian ada yang persepsi yang kedua itu yang mengatakan tidak perlu untuk membaca bab per bab, ayat per ayat gitu. Nah, saya mau menanyakan tanggapan dari Pak Wik, dari Pak Paulus, atau dari mungkin ada yang lebih paham, supaya nanti itu satu persepsi gitu, Pak. Ketika kami lomba itu, apakah harus dibaca babnya dan ayatnya sampai ayat berapa, atau bagaimana gitu? Karena memang saya lihat di YouTube pun ada yang tidak perlu dibaca itu. Jadi gimana yang pasnya gitu? Itu pertanyaan saya Pak Paulus dan Pak Wik. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Uten. Kami masih minta satu pertanyaan lagi. Mungkin Ririn? Mungkin ada pertanyaan? Ririn? Sebelum nanti dijawab oleh Pak Wik terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Uten. Ada? Ririn? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada, Pak. Ya, sudah jelas. Sudah jelas ya. Atau Ya. Siska? Nah, Siska. Selamat malam. Malam. Ya, saya Maria Francisca ingin bertanya tentang perlombaan Mazmur. Ya. Untuk perlombaan Mazmur ini untuk Mazmurnya sendiri apakah
dinyanyikan dari ref sampai keseluruhan. Kemudian untuk masuk ke bagian pengantar Injil itu apakah selesai Mazmur langsung dinyanyikan pengantar Injil atau bagaimana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Maria Francisca. Baik, Pak Wik. Jadi kita tidak banyak menunggu pertanyaan biar nanti Pak Wik tidak terlalu banyak bahan untuk menjawab. Jadi silakan Pak Wik menjawab ya, mulai dari yang disampaikan oleh Pak Uten tadi dan juga Maria Francisca. Silakan Pak Wik. Oh, mana? Masuk suara. Selamat malam, Pak Tenius. Gereja di sampai di hukum sebenarnya tidak ada aturan baku yang mengatur itu. Ini situasional. Kenapa ada yang bacakan perikopnya, ada yang tidak bacakan detail bab sekian, ayat sekian sampai sekian itu tidak dibacakan. Yang dibacakan ini mungkin untuk membantu yang ditugaskan gurunya untuk mendengarkan sabda tiap minggu, tiap misa itu kemudian dicatat. Itu kenapa dibacakan. Atau juga untuk umat yang bawa Alkitab. Dia perlu juga mencari di situ. Yang tidak, ada yang tidak, kenapa tidak? Dalam perayaan live streaming biasanya sudah ada tulisan. Dia ada dituliskan di layar itu, bacaan pertama dari ini, bacaan kedua dari ini. Biasanya ada tulisan itu. Itu kenapa tidak dibaca. Lalu yang kedua, kadang-kadang dalam misa-misa komunitas atau misa-misa di paroki yang sudah disiapkan teks panduannya, mereka tidak lagi bacakan detail perikopnya itu. Perikop kitab suci tidak dibacakan lagi karena dengan asumsi bahwa masing-masing orang sudah pegang detailnya di buku panduan masing-masing. Itu saja. Itu saja Pak Uten. Boleh baca, boleh tidak, situasional. Tidak ada aturan baku yang mengatur itu. Itu yang sering kita alami juga kebingungan itu di sini. Lalu yang kedua, biasanya juga ada yang bingung, saya agak melebar sedikit. Oh, ini ada yang bilang boleh tidak baca bacaan pertama, bacaan kedua. Biasanya ada lektor-lektor yang bertanya seperti itu. Saya bilang, saya sering jawab begini. Bacaan pertama di dalam buku bacaan itu atau bacaan kedua sama dengan bacaan ini itu kan judul bagian dalam perayaan Ekaristi. Sama seperti pastor ketika dia pastor membaca bacaan Injil tidak sebut bacaan Injil. Tidak sebut langsung, dia langsung. Begitupun sebenarnya, atau waktu doa syukur agung tidak juga pastor sebutkan doa syukur agung, padahal di atas ada tulisan di buku misa itu doa syukur agung, tidak dibacakan. Karena itu hanya penanda judul bagian dalam perayaan Ekaristi. Jadi tidak perlu dibacakan pun tidak masalah. Langsung ke bacaan diambil dari kitab ini. Dan untuk lomba besok dibacakan jelas. Kita bacakan seluruhnya. Bacaan dari kitab Pengkhotbah bab sekian, ayat sekian sampai sekian, dilanjutkan ayat sekian sampai sekian. Dibacakan detail utuhnya. Demikian Pak Uten. Itu yang untuk lomba besok. Kalau untuk yang hari Minggu biasa saya pikir cukup jelas saya jelaskan tadi. Boleh atau tidak. Itu yang pertama untuk Pak Uten. Terima kasih ya Pak Uten. Lalu yang kedua untuk ini Kak Siska tadi. Jadi Mazmur, urutan menyanyikan Mazmur untuk lomba ini kita nyanyikan refren ayat 1, kembali ke refren ayat 2, kembali ke refren ayat 3 dan seterusnya. Mazmur. Bait pengantar Injil tidak kita nyanyikan. Bait pengantar Injil, catatan lagi, bait pengantar Injil tidak kita nyanyikan. Kita hanya nyanyikan Mazmur tanggapannya. Tidak dengan bait pengantar Injil. Karena judulnya ini lomba Mazmur tanggapan, lomba menyanyikan Mazmur tanggapan. Tidak lomba menyanyikan Mazmur tanggapan dan bait pengantar Injil. Itu saja. Sementara Pak Paulus, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Wik. Demikian tadi Pak Uten dan Siska penjelasan ya. Memang betul tadi sudah sampaikan Pak Wik terkait bacaan. Ya memang untuk bacaan silakan, kalau kita memang ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Wik, kita baca habis. Cuman ya, kalau dalam misa
Kadang memang ada bacaan 1, bacaan 2 itu memang itu hanya judul saja, tidak harus. Tapi yang disebutkan pembacaan dari kitab ini sampai ayat ini itu memang harus dibaca. Nah, lalu Siska tadi sudah sampaikan Pak Wik ya. Mohon maaf mungkin kemarin yang di upload itu memang ada di bawahnya ada bacaan pengantar Injil, bait pengantar Injil. Tetapi di situ sudah kita sampaikan juga kemarin ke grup bahwa bait pengantar Injil itu tidak dinyanyikan. Namun nanti pada saat kita daftar itu kita siapkan teks itu yang tidak ada tercantum bait pengantar Injil. Nah, yang kita print out ini tidak ada bait pengantar Injil, maka silakan sekarang boleh ya mungkin ada pelajari yang ada pengantar Injil, tapi kita tidak membaca yang itu, hanya tetap Mazmurnya saja, bait pengantar Injil tidak. Nah, jadi saya rasa sudah cukup jelas semua. Mungkin ada yang masih ragu kepada kita, masih saya memberi 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, silakan siapa yang mau bertanya. Margareta mungkin. Margareta dari mana nih? Atau Ibu Andriana Rita? Tadi saya lihat ada Ibu Andriana Rita, mungkin Anda mau bertanya. Ada Pak Isi, silakan Pak Isi, mungkin mau Maaf Pak, menambah. Nah. tadi saya udah raise up tapi raise hand rupanya enggak ditanggapi, jadi saya harus tunjuk tangan begini. Ya, maaf Pak Paulus ya. Sorry, pandangan saya banyak ke semua ini penjuru. Maaf, saya melihat semua penjuru. Silakan Pak Isi, silakan. Ya. Jadi begini, sedikit tadi terkait dengan yang jadwal pada hari H. Ya. Jadwal pada hari H itu kan kalau tidak salah registrasi dimulai jam 8 ya. Iya. Nah, itu kan nanti ada pada saat itu ada cabut undi. Cabut undi ya. Sekalian pada kan? saat daftar itu kita sekalian cabut undi. Ya, maksud saya kan apakah pada saat registrasi itu kita tidak membawa yang peserta dulu tidak masalah ya, karena kan pesertanya ini kan sekarang kan kayak misalnya nanti hari Selasa kan mereka sekolah kan, artinya ketika saya lihat di jadwal itu kan jam 10 mulai lombanya sampai jam 12. Apakah hanya boleh kita yang ofisial saja yang hadir untuk melakukan registrasi dan cabut undi dengan tidak membawa pesertanya, karena mereka masih pada saat jam tersebut masih sekolah. Itu mungkin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isi. Kebetulan tadi kita ada menyiapkan surat untuk para peserta lomba yang untuk seperti yang sekolah ya, agar dia bisa mendapatkan izin dari sekolah ya. Jadi kita ada buatkan surat, mungkin kan nanti kita kirim melalui grup kembali atau bagaimana hari Senin baru bisa diambil untuk bisa menyerahkan. Orang tua bisa menyerahkan surat itu kepada guru terkait hal itu ya. Dari kita ada siapkan surat itu ya, terkait dengan siapa tahu dengan surat itu bisa izin ya, izin ke sekolah, kecuali mungkin ya tinggal nanti situasi aja lah kan yang membuat kita bisa hadir bersama. Tapi terkait dengan tadi memang nanti kami itu ya, peserta itu sekarang kan peserta sudah ada masuk dengan kita. Nah, maka yang kami ketahui kan nama-nama peserta yang sudah masuk sesuai dengan kategori ini, maka nanti ngambil daftarnya pun sesuai kategori ya. Nanti kita akan jelaskan juga ya, apalagi
nanti akan kita jelaskan setelah ini terkait bagaimana teknis nanti dari pertama sampai ke terakhir sampai masuk kita dalam perlombaan. Ya, kita nanti akan kita sampaikan. Ya, setelah ini kita akan sampaikan terkait itu. Ya, nanti apa orang tua kalau memang nanti anak tersebut berhalangan terkait mungkin karena ada ulangan, ya, yang penting karena nanti di situ pada saat setelah pendaftaran itu setelah ada pembukaan kita ada waktu persiapan itu, di mana di waktu persiapan itu kita akan melakukan yaitu bukan persiapan hanya untuk duduk tetapi bagaimana cara tampil, cara maju mungkin karena ada beberapa terlebih daripada anak-anak kita kan, daripada anak-anak kita itu kan selama ini mungkin baru tahap belajar ini belum pernah tampil ke altar. Nah, maka nanti kita akan lakukan itu, persiapan itu kita nanti cara tampil, cara maju, ya apalagi nanti di altar itu kalau ada anak-anak itu kan yang rendah, bagaimana kita bisa menyesuaikan, ya ada anak-anak yang mungkin jauh dari paramik, ya bagaimana nanti, ya kan begitu, ya mungkin terkait hal ini nanti silakan Pak Wik mau tambah, Pak Wik silakan Pak Wik. Ya, untuk seperti Pak Paulus bilang tadi memang ada surat, tapi misalnya dirasa perlu untuk ke sekolah atau memang ada ulangan atau memang tidak bisa tinggalkan pelajaran, tidak masalah. Misalnya kita kemudian berhalangan masih di sekolah, Bang Esi mau duluan ke gereja untuk daftar kandidat dan yang penting juga waktu didaftarkan ulang kita koreksi lagi nama kita mungkin panitia salah tulis atau apa biar tidak salah waktu di sertifikat peserta waktu peninggalan huruf atau tambah huruf. Dan yang satu yang juga saya pikir cukup penting, seperti tadi disampaikan, panitia akan siapkan waktu sebelum lomba, setelah registrasi itu untuk waktu persiapan, kita siapkan waktu untuk UCP, uji coba panggung. Biasa kalau di tiap kompetisi nama UCP, uji coba panggung, dalam hal ini panggung kita mimbar sabda ini. Jadi dari pintu masuk, yang dipakai pintu masuk mana nanti panitia ngaturnya, sampai ke itu jalurnya lewat mana, sampai di atas apakah butuh podium tambahan atau tidak, nanti latihan. Yuk silakan lanjut Pak Wik. Saya pikir udah cukup. Kalau memang masih ada yang belum jelas nanti pakai chat saja ya. Baik, demikian ya. Jadi saya rasa mungkin cukup dulu untuk hal ini ya terkait tanya jawab. Saya rasa nanti kalau ada yang kurang jelas ya terkait dengan semuanya itu silakan chat saja ya. Chat melalui grup apa semua ya, di grup di panitia kita silakan, ke pribadi saya silakan juga, enggak apa-apa ya, tanyakan saja. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab saya rasa cukup sampai di sini ya untuk sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya kita masuk ke sesi yaitu bagaimana kita mulai dari pertama mulai datang, tadi saya sampaikan baik datang sampai kita pelaksanaan. Nah, ini saya sampaikan terkait semua itu ya. Jadi mungkin jelas suara ada jelas? Jelas suara? Siap, jelas. Jelas ya? Oke.
saya mau sampaikan bahwa nanti para peserta ataupun para Bapak Ibu yang mengantar anak, kita tetap mengikuti yaitu protokol kesehatan, ya, di mana nanti seperti kita misa hari Minggu, ya, misa hari Minggu masuk kita tetap dicek suhu, lalu cuci tangan tetap, ya. Nah, itu di bawah kanopi dekat gereja, ya, samping aula itu kita ada siapkan 3 meja. Di bawah kanopi itu kita ada siapkan 3 meja, ya. Nah, 3 meja itu kita siapkan kalau hari, karena tanggal 28 itu kan lomba baca kitab suci, ya. Tanggal 28 itu lomba baca kitab suci. Jadi dari 3 meja itu meja 1 untuk kategori anak, meja 2 kategori remaja, meja 3 kategori dewasa. Jadi nanti mendaftar itu sesuai kategori. Sudah kita siapkan mejanya. Jadi tidak 1 meja, tidak. Jadi 1 meja 1 kategori supaya tidak berebut, ya. Jadi kita daftar sesuai kategori, ya, anak, remaja dan dewasa. Itu nanti kita daftar. Nah, lalu setelah itu kita sekalian cabut undi, ya. Sekalian cabut undi nomor urutnya, sekalian nanti di situ kita siapkan juga, ya, nomor undian kita, nomor dada, ya, nomor dada. Nah, lalu setelah semua itu, karena kita ada acara seremoni pembuka, ya, yang pada kesempatan itu nanti kita diminta untuk pembukaan yang akan disampaikan oleh pastor kepala paroki, yaitu Pastor RD Julius Endi Subandi, ya, kita hadirkan, ya, untuk acara pembukaan. Nah, maka semua peserta nanti kita masuk semua ke dalam, ya, masuk semua dulu. Setelah masuk ke acara pembuka, ya, masuk ke acara pembuka. Setelah acara pembukaan selesai, nah, kita para peserta diminta untuk keluar semua, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Wik, pada kegiatan nanti tidak ada penonton, ya, tidak ada penonton. Kita keluar, lalu kita nanti pada saat diberi persiapan seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita ada uji coba panggung, ya, UCP. Nah, di UCP itu kita melalui, ya, karena kita persiapkan peserta kita itu ada yang di kanopi, ada yang di aula, ya. Jadi ngantrinya di kanopi dan aula. Di aula, kanopi, dan di sakristi. Nah, di sakristi itu kita siapkan maksimal 3 orang. Maksimal 3 orang di kanopi. Mengapa hanya bertiga di kanopi? Mengapa 3 orang di sakristi? Karena 3 orang itu yang akan bersiap, ya. 3 orang yang di sakristi itu yang siap akan untuk tampil dari 3 itu. Nah, mungkin tadi nomor 1, 2, 3, ya, sudah siap. Nah, maka nanti peserta kita itu mulai dari ruang sakristi masuk menuju ke ruang tengah seperti kita tugas baca biasanya, ya. Kita masuk di ruang tengah. Kita masuk ruang tengah, nanti, ya, seperti biasa tampil. Nah, itu tampil, ya, tampil baca. Nah, tampil baca kan. Nah, atau kita mazmur bacaan, lalu turun kembali melewati jalur yang sama, tengah, ya. Nah, baru pulangnya kita tidak melewati sakristi lagi. Pulangnya kita melewati pintu samping.
Karena nanti di sakristi itu masuk yang nomor urut 2 dan seterusnya. Maka apabila nomor 1 sudah naik, maka urutan 4 masuk lagi ke urutan ke nomor 4 masuk ke sakristi. Begitu juga kalau nomor 2 sudah masuk, nomor 5 masuk sakristi. Jadi supaya tidak ada penumpukan dan tidak mengantri yang bagaimana ya. Jadi kita ngantrinya seperti itu. Jadi keluarnya kita melalui jalur pintu samping ya. Nah, maka nanti pada saat di uji panggung itu ya, uji coba panggung itu nanti kita sampaikan di situ pada saat itu ya, dalam persiapan itu ya, supaya nanti ya kita mungkin lah ya, kalau yang sudah terbiasa ya, supaya demam panggungnya tidak terlalu nampak, apalagi yang baru-baru, terlebih pada anak-anak yang memang pada saat ini kita mulai mau melatih mereka sebagai generasi kita ya, anak-anak sebagai ya, generasi kita ke depan ya. Jadi persoalan nanti apakah di situ disiapkan ya, mungkin mimbar tambahan ya, karena mungkin ada yang rendah kan, sesuaikan mic. Nanti panitia akan sediakan ya, atau nanti persiapkan hal itu supaya nanti tidak anak-anak, karena itu kan merupakan kalau sempat tidak kelihatan mungkin bagaimana nanti ya tim juri terkait hal itu. Tetap kita berpikir menyediakan hal itu supaya nanti anak-anak itu ya tidaklah pada saat tampil hanya kedengaran suara tetapi wajahnya tidak ada, kan begitu. Nah, jadi ini untuk tanggal 12 dan sama juga untuk tanggal 29 ya. Tanggal 28 ya untuk yang lomba baca kitab suci ya. Seperti itu. Begitu juga nanti yang tanggal 29 yang lomba Mazmur ya. Lomba Mazmur pun ya. Lomba Mazmur pun kita lakukan demikian, sama. Dari kita masuk gerbang ya, sama ya, cek suhu, cuci tangan, langsung masuk ke ruang register di mana nanti ada kawan-kawan kita ya, ada standby di situ ya, ada standby di itu, silakan. Makanya kita datang, kita sudah tahu selama ini, pada saat ini kan kita sudah mendaftar sesuai dengan kategori kita. Maka kita langsung menuju saja, melihat saja meja yang sudah ada kategori kita, supaya tidak bertanya, sudah disiapkan, bukan disiapkan, ini sudah saya sampaikan ya, kategori silakan sesuai kategori. Nah, nanti setelah itu semua pada saat pembukaan ini kita tetap masuk semua ya. Tanggal 9 begitu juga kita arahkan masuk, walaupun nanti di situ kita tetap memang masih menggunakan ya, itu menerapkan protokol kesehatan ya, masih menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita duduk dengan tetap berjarak. Nah, untuk acara seremoni pembuka ya, acara seremoni pembuka. Nah, setelah itu, setelah seremoni pembuka, kita juga melakukan UCP, uji coba panggung ya, untuk Mazmur ya, karena supaya nanti jangan sampai ya nanti kita tidak, kalau sudah tampil, kita sudah dicoba kan, pada saat maju kita tidak ragu lagi ya, apalagi mungkin ada yang rendah, nanti bagaimana kita kondisikan supaya kelihatan pada saat dia tampil, baik baca maupun menyanyikan Mazmur. Nah, kembalinya pun sama, jadi masuk tetap dari sakristi ya, sesuai nomor urut ya, nama antrian, lalu nomor urut peserta, lalu kembalinya pun lewat pintu samping. Nah, jadi lalu pelaksanaannya nanti ya, pelaksanaan lomba, karena kita menggunakan 3 kategori ya, karena kita ada 3 kategori, maka ya, maka pada
peserta lomba pun kita menyesuaikan juga, ya, mulai dari kategori anak-anak, ya, tampilkan dulu yang anak-anak, setelah anak-anak baru yang remaja, setelah remaja baru yang dewasa, ya. Jadi demikian untuk nanti yang untuk kita tampil, ya. Dan perlu kami sampaikan, ya, supaya nanti mungkin ada dalam pertanyaan kita, wah ini makan waktu lama ini, panjang ini, sepertinya 1 hari ini, bagaimana siang kami ini? Wah, pasti perut mulas. Nah, siang, ya, sementara panitia menyiapkan, bukan sementara, panitia menyiapkan untuk makan siang. Nah, makan siang panitia menyiapkan, ya. Jadi supaya nanti tidak tidak bertanya, wah bagaimana kami siang harinya nih menunggu antrian panjang, ya, apalagi sebelum pelaksanaan. Tetap, nah, walaupun nanti pada saat pelaksanaan lalu pas jam 12 kita tetap jam 12 tetap kita stopkan, istirahat dulu, makan bersama, ya, walaupun nanti masing-masing lah, karena kita menyiapkan makan pun pakai nasi kotak, ya, jadi sama-sama kita, ya. Jadi dengan demikian supaya nanti kita sama-sama di jam yang sama juga, ya, di jam yang sama, ya, kita akan, kalau ada jam 12 kita biar stop, istirahat dulu, ya. Jadi tidak harus sampai selesai, karena kasihan nanti tengah hari lalu kelaparan, ya. Jadi saya supaya tidak ada pertanyaan untuk terkait kalau siang hari, ya, karena kita mulai dari pagi itu jam 8, ya, dari pagi sampai bahkan sore, ya. Lagi untuk yang lektor itu kan banyak, lebih lama, mungkin paling tidak jam 5 atau jam 6 sore lah maksimal itu. Jadi itu gambaran nanti untuk acara kegiatan kita, ya, kegiatan kita baik di hari pertama dan hari kedua pada saat kita regis, ya, mulai dari masuk sampai regis sampai kita selesai. Mungkin itu, ya, yang dapat saya sampaikan kepada kita semua, ya, Bapak Ibu, ya, saudara-saudari semua, baik ketua DKWK, ya, ketua lingkungan, dan juga para peserta yang ikut lomba yang dalam kesempatan malam hari ini, ya, boleh hadir bersama kita, ya, untuk yaitu mengikuti, ya, technical meeting, ya, dalam rangka persiapan pelaksanaan yaitu kegiatan lomba kita, yaitu lomba menyanyikan mazmur dan lomba membaca kitab suci yang akan dilaksanakan yaitu pada tanggal 28 dan tanggal 29 September ini. Jadi para peserta mungkin ada dari, kami sampaikan kembali lagi, mungkin ada dari lingkungan yang merasa belum, ya, belum menyampaikan atau mengirim utusan, silakan. Sekarang waktu kita jam 8:20, kami masih memberi waktu sampai jam 21.00, ya. Kami memberi waktu sampai 21.00 atau jam 9 malam. Setelah itu kami tutup, ya, itu pendaftaran kita, ya, walaupun berapa yang sudah ada yang mendaftar, jadi tidak menjadi persoalan bagi kami. Yang penting bagaimana kegiatan kita tetap terlaksana, ya. Maka kami
nanti sampai jam 9 atau jam 21 kami tutup pendaftaran semuanya ya. Maka harapan kami kepada lingkungan dan wilayah yang sampai saat ini, sampai jam ini masih belum ada utusan, silakan ya. Mungkin masih pada saat ini masih lobby dengan para yang mau ikut pesertanya, silakan lobby. Dan ya kalaupun ada nanti kita mau bertanya sama ini, silakan melalui chat, apakah chat pribadi atau chat grup ya, supaya nanti kita sama-sama menjawab ya. Selain saya mungkin nanti ada rekan-rekan panitia dan DPP untuk menjawabkan itu semua. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Wik, silakan Pak Wik. Sebelum kita menutup pertemuan kita, kepada Pak Wik, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Wik? Tidak ada Pak Paulus. Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Oke. Lanjut, Pak. Baik. Nah, sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Ketua Dewan Wilayah Katolik Kecamatan dan juga Bapak Ibu Ketua Lingkungan, ya saya ingatkan kembali lagi, kalau ada yang masih mau mendaftar silahkan, kita tunggu sampai jam 21. Jadi demikian yang saya sampaikan, dan nanti setelah jam 21 kami update itu semua. Setelah kami update, kami kirim kembali. Itulah peserta final kita. Itulah peserta final kita untuk kegiatan lomba kita pada tahun ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 September ini. Demikian dapat saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Baik. Harus. Tadi kita awali dengan doa. Saya juga menutup pertemuan kita kesempatan malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah dan terima kasih ya Tuhan atas berkat bimbingan penyertaan-Mu kepada kami. Secara khusus pada Zoom meeting dalam rangka yaitu technical meeting yang kami lakukan. Persiapan kami untuk mengikuti lomba dalam rangka memeriahkan bulan Kitab Suci Nasional ini, di mana kami dari Paroki Santo Pius X Bengkayang menyelenggarakan kegiatan ini yaitu pada tanggal 28 dan 29 September. Kami mohon bimbingan dan penyertaan-Mu kepada kami semua agar apa yang telah kami bicarakan, apa yang telah kami bahas dalam kesempatan ini semoga bermakna dan bermanfaat bagi kami semua, sehingga segala rencangan, segala rencana, segala harapan yang telah kami rencanakan, harapkan nanti berjalan dengan lancar sampai kepada kegiatan kami nanti pada tanggal 28 dan 29. Kini pertemuan kami telah selesai ya Tuhan. Kami mohon bimbingan dan berkat-Mu. Terlebih kepada mungkin ada saudara-saudara kami yang akan pulang ke rumahnya masing-masing. Pimpin, dampingi mereka agar sampai ke rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Berkati kendaraan yang mereka gunakan. Dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk istirahat kami malam hari ini, agar kami boleh beristirahat dengan nyaman dan tenang, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar untuk
menikmati hari yang baru, dan melakukan aktivitas kami kembali. Semua doa ini kami, ya Tuhan, kami sampaikan, dan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam. Nah, salam. Terima kasih, Pak Isi. Sama-sama, Pak. Yuk. Sampai jumpa besok. Banyak yang tidak kelihatan wajah nih. Selesai. Selesai kan? Mau. Iya.